Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia ya. Nah, mungkin video ini sudah ditunggu-tunggu ya untuk penonton channel ini. Dan kali ini kita akan membahas cara berinvestasi di Bitcoin dan cryptocurrency ya. Nah, ini adalah video bagian kelima ya. Jadi untuk cara berinvestasi Bitcoin ini saya buatkan bagian-bagiannya dan saat ini sudah sampai ke bagian kelima. Dan di bagian kelima ini saya akan membicarakan tentang konsisten dan komitmen ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena sebelum melakukan investasi itu komitmen atau konsisten itu sangat diperlukan ya dalam perjalanannya. Mungkin sebagian orang mengira Bitcoin itu kan harganya naik ya. Tidak semulus yang kalian bayangkan ya teman-teman. Misalkan orang yang di 5 tahun lalu itu membeli, apakah bisa menahan sampai sekarang? Belum tentu ya, karena harganya tidak hanya naik tapi naik turun ya. Saya punya gambar yang sangat bagus untuk mengilustrasikan orang yang membeli dan menahan Bitcoinnya dalam jangka waktu yang lama ya. Mungkin di sini ya. Oke. Nah, di gambar ini kita bisa lihat betapa panjangnya rintangan untuk kita bisa menahan Bitcoin yang kita beli agar tidak kita jual dalam jangka waktu cepat. Nah, di beberapa hari ini ada koin yang cukup melesat ya. Beberapa hari lalu kita tahu itu Binance Coin ya. Nah, Binance Coin ini adalah cryptocurrency juga, token utilitas dari market Binance dan merupakan top 10 dari cryptocurrency juga. Dan sepertinya cukup booming juga ya di Indonesia karena harganya naiknya cukup tinggi di beberapa hari kemarin. Dan sekarang saya akan coba perlihatkan akun pintu saya sekarang ya. Dan langsung saja kita ke aplikasi pintunya. Oke, dan langsung saja kita ke aplikasi pintu ya teman-teman. Nah, ini dia aplikasi pintu saya ya. Nah, apa saja yang sudah terjadi di aplikasi pintu saya ini akan saya jelaskan sekarang ya. Dan by the way, ini sepertinya sudah ada banyak fitur baru ya di aplikasi pintu ini. Misalkan seperti Academy. Academy ini tempat kita belajar tentang cryptocurrency ya. Kalian bisa cari ini. Dan ada simulasi nabung rutin. Misalkan kita nabung dalam setiap bulan. Setiap bulannya secara konsisten, misalkan di tahun selanjutnya estimasinya akan menjadi berapa, itu ada juga ya. Ada notifikasi harga juga ada di sini, dan ada untuk ke komunitas ya. Nah, buat teman-teman yang langsung nonton video ini ya, mungkin tidak sempat nonton video-video saya sebelumnya tentang cara berinvestasi ini. Yang belum tahu, untuk aplikasi pintu ini adalah aplikasi tempat kita menyimpan, mengirim ataupun membeli, menjual ya aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Binance Coin, Compound. Sudah ada beberapa top aset kripto ya yang bisa kita perjualbelikan di aplikasi pintu ini. Buat teman-teman yang belum daftar, kalian bisa download saja aplikasinya karena ini sudah berizin ya dan sudah legal di Indonesia, sudah mendapatkan izin dari Bapepti, jadi tentunya aman ya. Buat teman-teman yang pengen coba aplikasi ini, langsung saja download ya. Download di Play Store maupun App Store, kalian bisa langsung saja daftar ya. Dan kalian juga bisa masukkan kode referral saya yaitu DOMP021 ya. Saya tulis di sini ya, DOMP021. Nanti saya dan kalian yang masukkan kode referralnya akan berkesempatan mendapatkan reward ya, dari 5.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Nah, di akun ini kita masuk ke referral ya. Nah, di sini ada yang masukkan itu sebesar 15 orang ya. Jadi kita buka aja. Nanti buat teman-teman yang pengen juga masukin kode referral saya, itu bisa langsung saja ke input ini ya, masukkan saja DOMP huruf besar semua, DOMP 021. Nah, seperti ini ya, lalu tempel. Nanti saya dan yang masukin dapat rewardnya. Nah, mudah-mudahan rewardnya bukan 5.000 ya, tapi lebih besar. Oke, kita coba buka salah satu ya. Nah, seperti itu dapat 5.000 ya. Nah, 5.000 intinya seperti itu ya teman-teman.
dapat Rp5.000 untuk welcome buat teman-teman yang baru join di aplikasi Pintu ini. Oke, langsung saja apa yang terjadi di akun Pintu saya ini. Nah, tentu saja saya profit ya teman-teman. Ini profit ya. Nah, buat teman-teman yang ngikutin cara berinvestasi Pintu dari 41 sampai 444 ya, tentu saja melihat bagaimana perubahan saldo yang ada di akun Pintu ya. Nah, jadi di sini saya sedikit perlihatkan apa saja yang saya lakukan dari beberapa minggu kemarin ya. Kita bisa lihat di BNB ya. Nah, karena BNB ini karena saya sudah mengikuti kripto itu sudah sangat lama ya. Jadi di masa saat ini itu saya sangat tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, misalkan di BNB ini ya, kalian bisa lihat di sini saya sudah mengumpulkan BNB dari ini masih pembelian. Oke, ini penjualan terakhir ya. Dari sini ya teman-teman, dari pembelian 4 juta ini di harga 400.000 ya. Nah, jadi saya beli BNB atau cicil beli BNB itu sudah mulai dari harga 400.000 ya, dan yang kemarin itu harga BNB tembus 2 juta ya teman-teman. Berarti sudah kalau waktu itu dijual sudah untung hampir berapa persen ya itu ya, dari 400.000 ke 2 juta berarti hampir 500%-an ya teman-teman. Tapi kalian bisa lihat di sini ya, ini kita geser dulu ke atas. Ini masih belum ada penjualan sama sekali ya. Ini masih beli semua. Ini sempat beli 10 juta di sini ya, di harga 500.000. Ini cicil beli semua, cicil beli. Jadi setiap ada uang uang jajan yang nggak kepakai, saya depositin ke Pintu dan saya belikan BNB ya ceritanya. Ini hampir setiap 1 hari 2 hari saya sempat beli. Dan di 23 Januari ini BNB saya kirim ke Binance karena ada program Launchpad ya. Buat teman-teman yang nggak tahu Launchpad, apa sih Launchpad, kalian bisa cek video saya ya. Intinya taruh BNB di sana dan dapat reward coin ya, dapat reward coin. Saya taruh di Launchpad sebesar 28 BNB. Saya lanjutkan cicil beli lagi. Ini 2 BNB. Ini saya kirim ke wallet istri saya ya. Ini diminta sama istri. Dan ini pembelian terakhir ya, di 2 Februari pembelian terakhir. Karena dari sini saya lihat harganya sudah mulai naik. Nah, kemarin itu saya sudah kembalikan ya BNB-nya sebesar 18 BNB ke sini, ke wallet Pintu ya dari Binance, karena Launchpad-nya sudah selesai. Kemarin itu Launchpad-nya dapatnya juga cukup banyak ya, Sepol sama Lead ya. Yang ikut Binance pasti tahu ya. Nah, ini terakhir sudah dikirim ke wallet istri juga. Jadi pastikan buat teman-teman yang punya istri juga main kripto, jangan sampai wallet kalian, password kalian diketahui sama istrinya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa saya bisa membeli dan tidak melakukan penjualan di sini ya? Karena saya menerapkan sifat konsisten ya teman-teman. Komitmen dan konsisten. Karena sudah dari awal saya memang ingin konsisten untuk membeli dan akan menjualnya dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Seperti di sini kalian lihat untuk BNB saya, walaupun harganya saat ini masih koreksi, tapi saya belum jual ya. Karena saya belum merasa harganya akan turun di bulan ini. Saya merasa harganya akan bahkan naik lagi ya, mungkin di tahun-tahun berikutnya. Jadi saya akan simpan dulu BNB ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang dari awal ingin berinvestasi ya di cryptocurrency, pilih cryptocurrency yang menurut kalian bagus ya masa depannya, dan lakukan cicil beli ya, cicil beli. Nah, jangan beli sekalian tapi cicil beli. Dan yang lebih penting di sini adalah uang yang kalian gunakan untuk membeli ya teman-teman. Jika uang yang kalian gunakan untuk membeli adalah uang receh seperti saya ini ya, 100.000, artinya uang yang memang nggak kepake, jadi saya aman-aman aja ya, nggak ada jualnya. Beda ceritanya ketika teman-teman pakai uang kredit untuk membeli BNB ini. Nah, artinya kan uang itu akan dipakai dalam jangka waktu dekat ya.
Nah, ketika kalian sudah butuh uangnya tapi harga koinnya belum naik, mau nggak mau kalian harus jual koinnya kan. Nah, seperti itu. Jadi berinvestasi di Bitcoin dan cryptocurrency ataupun di, misalkan sebagai contoh, tapi saya tidak menyarankan ya, untuk keputusan tetap di keputusan hak kalian. Misalkan di BNB ini ya saya beli-beli aja ya, beli sampai nanti dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan, saya kira masih akan booming seperti itu. Oke, jadi menurut saya pribadi untuk investasi itu saya kira untuk durasi minimal 1 tahun ya. Jadi untuk mengatasi kegalauan kalian dari harga naik turun, tips dari saya adalah kurangi baca berita, kurangi mantengin chat ya. Untuk aplikasi Pintu ini saya juga jarang buka ya, jadi saya biarin aja. Itu kemarin karena memang kenaikan BNB kenceng, akhirnya saya juga mengikuti kenaikan karena ada aset besar juga di sana di akun Binance. Dan tentu saja saya dan teman-teman yang ikut ngehold BNB dan koin-koin yang saya post di Telegram harusnya profit besar ya di bulan ini. Nah, itu dia ya tentang cara berinvestasi Bitcoin dan cryptocurrency. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang pengen memang berinvestasi di cryptocurrency ini, hal yang terpenting yang harus kalian terapkan adalah komitmen dan konsisten ya. Jadi konsisten ini adalah untuk jangka panjang dan gunakan uang yang tidak dipakai dalam jangka waktu dekat ataupun uang receh, nggak masalah. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Jika kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. By the way, di channel ini juga ada fitur membership ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin lebih serius belajar tentang cryptocurrency dari awal sampai dari membangun mindset sampai bisa trading ya. Bisa trading ya, tapi tidak menjamin kalian akan pasti untung ya. Tapi setidaknya kalian punya bekal dalam menghadapi market cryptocurrency. Jadi buat teman-teman yang tertarik pengen belajar lebih serius, kalian bisa langsung saja join di channel YouTube ini ya dengan ikut membership. Nah, seperti itu ya. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.